Poluamaku, manga poluinaku, poluakaku, poluaniku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biai Tanu, aku diwarisi abaku ragam sarung tenun sarung ini dari kakekmu. Kakekku bilang itu warisan kakeknya. Begitu wasiat abah kepadaku. Tinauraka. Biai Tanu warisan kakek nenek. Leluhur betuni teguh makrifat. Kumbaya maeta dipakai Isa. Gelapnya subuh cahaya pera. Teriknya zuhur berselimut katamba ijo. Di saat asar nur kemasan nontoliu hole. Maghrib senja merah manggopa. Cahayanya menyinari 5 waktu. Kakekku doyan memakai dia baralu. Motifnya tegas horizontal, vertikal. Kakekku bilang, garis ini simbol hubungan sesama dan Tuhanku. Nenekku berselimut Bia Tanu Pera. Motifnya tegas horizontal. Nenekku bilang, garis ini simbol kepatuhan kepada kakekmu. Garis kepatuhan kepada adat. Garis kepatuhan kepada istri pada suami. Malamnya kulihat dipeluknya nenek dengan manja sang kakek yang terus berharap agar tetap bersama di surganya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sahabat YouTuber dimanapun saja Anda berada, bahagia sekali. Sebuah puisi sudah mengalun merdu membuat saya merinding. Ini Mi, khasnya Abah ini. Khasnya Abah ini selalunya. Kalau membawakan sebuah puisi itu ada yang viral kemarin itu balasan puisi buat Sukmawati dan itu viral dan saya yakin ketika teman-teman semua mendengarkan itu saya yakin bisa membuat bulu kundung merinding. Dan hari ini kita bahas sebuah puisi dari karya Abah Galigantara, Biai Tanu. Sebenarnya itu apa sih itu? Ya, sarung buton atau Biai Tanu itu adalah sarung tenun buton yang memang khas sarung buton kita, di mana sarung buton ini diciptakan ada 2 motif. Motif pertama yang sarung buton itu laki-laki, yaitu motifnya kotak-kotak, ya, atau garis horizontal dan vertikal. Yang kedua adalah untuk perempuan itu garis horizontal, yaitu garis-garis horizontal semua. Pemaknaan dari sarung ini filosofinya sangat dalam. Kalau vertikal horizontal yang dipakai laki-laki itu adalah hubungan antar sesama atau simbol hubungan antar manusia dengan manusia dan hubungan kita dengan Tuhan ta. Ya, sementara di perempuan diberikan simbol garis horizontal itu adalah garis kepatutan adat atau garis kepatutan istri kepada suami. Di mana garis itu kata leluhur kita, siapa saja istri yang patuh kepada suaminya maka surgalah kelak tempatnya. Itulah simbol-simbol dari sarung buton yang ada pada sarung buton Wolio atau tenun buton. Ya. Nah, ini kalau saya tidak salah ingat, puisi yang dibacakan oleh Abah ini pernah diposting di Facebook. Karena memang saya followernya Abah. Itu kalau tidak salah sekitar tahun 2017. Betul. Nah, bisa diceritakan itu kenapa bisa muncul puisi seindah ini ya? Ya. Jadi berdasarkan keinginan saya untuk menciptakan ini sebenarnya berasal dari kebiasaan saya menggunakan sarung. Ya, memang sarung buton itu kemudian sudah banyak dilupakan karena hampir semua orang buton itu punya sarung buton tapi tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Itu hanya menjadi barang tinauraka atau hanya diwariskan
ke generasi tapi tidak digunakan. Setiap orang buton itu selalu ada tinauraka. Namanya tinauraka itu warisan dari orang tuanya kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Tapi masalahnya kemudian kenapa kita tidak bomimkan itu sarung buton? Kenapa kita tidak gunakan? Padahal sarung buton itu menurut saya motifnya sangat indah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya sarung itu orang buton digunakan pada saat sholat. Kenapa digunakan pada saat sholat? Ya karena sarung buton itu menghindari aurat kita kelihatan. Itulah sebabnya orang buton jarang sekali kita lihat orang buton atau di perangkat masjid keraton menggunakan celana. Karena menurut orang buton, celana itu berasal dari kata celah najis. Celah najis. Celana itu celah najis. Kalau celah najis berarti itu tempatnya setan bersemayam. Ya kan? Nah, makanya imam selalu mengatakan rapatkan saf dan lurus. Artinya saf-saf itu rapat. Nah, kalau kita menggunakan celana, itu saf kita tidak akan pernah rapat karena ada celah selalu. Di antara kedua kaki kita ada celah. Disitulah setan yang bersemayam menggoda kita sehingga kita tidak khusyuk bersembayang. Nah, orang buton menggunakan sarung dalam bersembayang supaya auratnya itu tidak kelihatan dari mata kaki sampai ujung perut. Di samping menggunakan sarung, orang buton juga menggunakan jubah sehingga betul-betul kelihatan sangat rapat dalam melaksanakan sholat itu. Ya, oleh karenanya celana itu menurut saya sampai sekarang saya menggunakan sarung maupun kemana-mana, mau ke mall, mau ke rumah bupati, mau ke rumah wali kota atau mau ke rumah gubernur, saya selalu menggunakan sarung. Karena kalau saya menggunakan celana berarti saya memperkenalkan aurat saya. Ya, aurat saya pasti kemana-mana. Ya, bukan hanya perempuan sebenarnya yang beraurat, laki-laki pun itu beraurat. Ya, jadi saya tidak akan menggunakan celana. Ya, celana itu asal kata dari celah najis. Ya, artinya auratnya kelihatan. Ya. Iya. Nah, ini. Woi, kayaknya harus pakai sarung saya kayaknya. Iya, jadi saya langsung sekali, Koril. Setiap wawancara Anda menggunakan sarung. Ya, kan? Jadi mulai hari ini kita deklarasikan insya Allah abah saya. Sarung, ya. Woi, ternyata kalau di depan dia baralu seperti inilah yang kemudian ini kepalanya harus di depan. Kalau di depan ini, kalau di depan ini kecuali orang meninggal. Oke, kita hidup begini lagi. Kalau hidup kepalanya di belakang, kepala sarung ya maksudnya. Ya, itulah yang kemudian khas daripada sarung buton. Jadi dia punya motif-motif yang unik, diambil dari alam. Iya ya. Ada manggopa itu berasal dari buah, ya. Ada baguli, ada rekat tambah hijau, ada kaum bayi, macam-macam. Itu semua hasil inspirasi dari leluhur kita yang mengambil warna-warna alam, ya. Dan namanya pun diambil dari alam. Ya, misalnya saja Pak tadi saya bilang ontolui hole. Ontolui hole itu kan telur goreng. Nah, bentuk warna telur goreng itu dia kuning kuning oranye ya, kuning keemasan. Nah, sehingga itu disebut ontolui hole. Ya, itulah yang dipakai oleh orang tua kita. Baik, Abah. Saya sangat mencintai budaya kita, ya. Buton ini. Karena Buton ini komplit, Abah. Oh, komplit sekali, sangat komplit. Holistik kata orang. Saya secara pribadi mencintai ini. Ya. Dan harapannya saya generasi muda kita di Buton khususnya kita sama-sama mencintai ini. Ya. Kita banggakan. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan, Abah? Ya, memang untuk mencintai budaya kita, budaya Buton, ya tentu kita harus menjadi orang Buton kan. Ya, pertama-tama kita jadi orang Buton, ya tentu harus mencintai budaya kita sebagai identitas kita. Nah, budaya Buton ini saya kira paling unik di antara budaya-budaya yang ada di dunia. Ya, khususnya kita di Buton ini mulai dari sejak dini itu sudah melalui prosesi-prosesi adat. Mulai sejak lahir ada pedole-dole. Setelah beranjak umur 5, 6, 7 tahun kemudian disunat, yaitu disebut posusu atau tandaki ya. Kemudian setelah menginjak remaja ya posusunya, kemudian dewasa untuk sebelum nikah mereka lagi di posuo. Ya, ini semua kan adalah hasil daripada pemikiran orang-orang leluhur kita bahwa anak-anak ini harus diberikan bekal untuk hidup mereka. Di dalam
pedole tadi itu adalah, kalau dikatakan sekarang itu adalah namanya apa yang namanya kalau kita suntik di posyandu itu namanya imunisasi. Itu imunisasi sejak dini. Ya, kalau potandaki itu adalah sunat, itu Pak Islamu, ya hitan, bahasa kerennya hitan. Nah, Pak Islamu, tapi Pak Islamu kita itu agak berbeda. Ya, disebut Pak Islamu itu kita punya ciri khas tersendiri. Di Buton ini ada namanya UV Pak Islamu. Ya, UV Pak Islamu itu ada di daerah Kanakea sana. Itu yang harus kemudian kru bersama Foril Maaf Koja ini bisa menelusuri tempat itu, UW Pak Islamu itu, sehingga kemudian pemerintah mau tergugah dengan situs-situs budaya kita hingga itu kembali dikembalikan, ya. Karena setiap orang yang tandaki dulu, orang yang sunat, orang yang posuo, orang yang posusu, itu semua mengambil air Islam itu, air dari Islam. Air itu dulu sudah dibacakan Syekh Abdul Wahid. Masya Allah. Ya, orang yang pertama masuk memberikan kita tentang syiar Islam di daerah kita. Jadi UW Pak Islamu itu saya kira barangkali sangat bagus sekali untuk kemudian kita kembalikan sebagaimana awalnya, dan masyarakat kita saya kira masih lebih suka dengan adat-adat istiadat kita. Itu ya, Bung Forel. Iya, Abah. Saya sangat bahagia sebenarnya bisa ngobrol, bisa koja-koja sama Abah ini karena satu kesyukuran. Kami tergabung di dalam tim koja-koja berusaha, Abah. Semampu kami. Kayak kemarin kita coba kunjungi Lian Titi. Kita coba lihat Liana Hatibi. Memang itu jejak peninggalan istilahnya karya alam, kemudian peninggalan leluhur kita, dan sayang kalau kita tidak pelihara, Abah. Kira-kira bagaimana ini, Abah? Ya, memang saya sepakat dengan Anda, Foril, bahwa situs maupun peninggalan-peninggalan leluhur kita itu harusnya kemudian kita bisa lestarikan, dan ini adalah tugas kita sebenarnya. Tugas yang sangat berat buat kita, tapi harus kita mulai dari sekarang. Kapan lagi kalau bukan dari sekarang? Karena budaya kita adalah identitas kita. Ya, kita bisa menyaring budaya-budaya yang dari luar itu adalah yang bisa saring adalah budaya kita. Bagaimana kalau misalnya anak-anak kita kemudian sudah pakai celana robe-robe, ya kan? Kemudian dia punya omangapuna kalangan atau kamatamu. Nah, ini kan luar biasa. Ini budaya-budaya luar yang kemudian harus kita bisa saring, yang mana orang-orang tua kita sudah memberikan pemahaman itu. Nah, salah satu contoh jilbab. Ya, jilbab itu kita sudah lama menggunakannya. Sebelum jilbab itu terkenal, kita sudah menggunakan sali bumbu. Setiap wanita yang turun ke tanah, keluar dari pintu rumahnya, itu dia harus menggunakan sali bumbu atau sarung yang diletakkan di atas kepala, menutup kepalanya, hanya kelihatan wajahnya. Mereka itu menggunakan 3 lapis sarung. Bukan main ketatnya orang tua kita terhadap syariat Islam itu. Ya, artinya masalah-masalah aurat itu harus kemudian ditutup dari dulu, sejak dulu. Jadi orang tua kita sudah memberikan itu. Anak-anak sekarang pakai jilbab, pakai celana panjang, baju ketat. Itu luar biasa itu. Semuanya kelihatan. Itu hanya karena warnanya saya berbeda, tapi sebenarnya itu sudah kelihatan semua. Ya. Begitu Anda mencetak tubuh Anda di dalam satu pakaian, maka sebenarnya itu sudah kelihatan telanjang. Hanya kebetulan warnanya berbeda dengan kulit. Ya, itu yang saya lihat sekarang ini. Mudah-mudahan anak-anak muda tidak lagi menggunakan itu. Mari kita coba dengan budaya kita, sali bumbu itu keren. Ya. Asik. Inilah khasnya Abah. Dan Abah, ada lagi satu yang saya ingin tanyakan ini, Abah. Ada kampuruinya apa? Bisa ditolong ini? Oh iya. Nah, ini yang selalu menyita perhatian saya dari tadi nih. Oh, ini sebenarnya. Nah, ini namanya apa ini, Abah? Ini kampurui ini sebenarnya sudah hasil modifikasi. Ini kampurui fashion ini namanya. Sudah fashion. Sama dengan ini, semua ini fashion. Saya tidak buat dalam rangka untuk masuk ke ranah adat. Sebagai bahan fashion yang kemudian akan bisa disukai oleh anak-anak muda. Ini sebenarnya namanya pola-polango. Ya, pola-polango itu dia khusus kampuruinya untuk juru tulisi.
Juru Kalau- tulis itu ya, siapa, Pak? Juru tulis itu adalah perangkat SARA yang ada di Kesultanan kita. Mereka menjadi translator juru bahasa di dalam SARA atau dalam pemerintahan Buton. Nah, mereka itu punya kampuri seperti ini khusus, namanya Pola Polango. Ya, tetapi ini Pola Polango yang saya sudah modifikasi. Kalau Pola Polango yang aslinya warnanya hitam, agak tebal, agak besar bulatannya, dan dia punya rumbai-rumbai setiap ujungnya. Nah, ini hanya keren-kerenan buat kita. Ya, anak-anak muda kan kalau pakai ini keren juga nih. Ya kan? Apalagi ikut balapan nantinya. Ya kan? Mau berbalapan dengan ini boleh sih. Ya, pakai kampuri ini. Nah, Atau pakai kampuri yang lainnya yang seperti yang saya gunakan, yaitu Batawi. Nah, ini bisa saya pakai setiap hari. Dan siapa saja boleh pakai kampuri Batawi. Ya. Karena ada kampuri Patawala. Kalau kampuri Patawala dulu itu warnanya empalangi namanya, empalangi. Artinya dia warna-warni, ya. Masih zaman dulu dia disebut dengan kampuri empalangi atau Patawala. Kemudian ada poporoki yang digunakan oleh para siolimbona, yang digunakan oleh para Pontogena dan sebagainya. Sultan juga menggunakan poporoki bisa, yaitu semacam kampurui yang seperti ada layarnya di sini dia. Ada layar. Ada juga kampurui Padamalala. Kampurui Padamalala itu kebanyakan digunakan oleh para khatib, para pemuka-pemuka agama atau yarona imamu yang sudah selesai menjabat. Mereka menggunakan kampurui itu menggunakan kampurui Padamalala. Karena itu sangat sakral sekali kelihatannya kalau menggunakan itu, apalagi dilapisi dengan songko haji di dalamnya, kemudian menggunakan kampurui pada malam, keren banget. Luar biasa, Pak. Bagaimana kameramen? Iya. Jadi sebelum kita sudah berapa menit ini? Wih, lumayan lah itu, Ya, sudah setengah jam, hampir setengah jam dengan partnya. Jadi Abah, sebelum kita akhiri ini, Ya. saya mau ingin dengar lagi puisi yang tadi, Abah. Wah, Karena apa ya? Bisa ya, Abah ya? bisa sekali, sekali. Jadi saya mau ingin dengarkan lagi. Oke, sahabat YouTuber, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika Anda ingin bersama kami di segmen Koja-Koja, Anda bisa menghubungi nomor HP 0823 4747 3405. Sekarang apa? Ya. Jauh mga poluamaku, mga poluinaku, mga poluakaku, mga poluaniku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biai Tanu. Aku diwarisi abaku ragam sarung tenun. Sarung ini dari kakekmu. Kakekku bilang ini warisan kakeknya. Begitu wasiat abah kepadaku. Tinau Raka. Biai Tanu warisan kakek nenek. Leluhur butuni teguh makrifat. Kumbaya maeta dipakai Isa. Gelapnya subuh cahaya pera. Teriknya zuhur berselimut ketambah hijau. Di saat asar nur keemasan ontolui hole. Maghrib senja merah manggopa. Cahayanya menyinari 5 waktu. Kakekku doyan memakai bia baralo. Motifnya tegas, horizontal vertikal. Kakekku bilang garis ini simbol hubungan sesama manusia dan Tuhanku. Nenekku bilang berselimut biai tanu pera. Motifnya tegas, horizontal. Nenekku bilang garis ini simbol kepatuhan pada kakekmu, simbol kepatuhan istri pada suami, garis kepatutan adat. Malamnya kulihat dipeluknya nenek dengan manja sang kakek yang terus berharap agar tetap bersamanya di surganya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Cut.